Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Miren Saibao, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang penyakit imunologi PD3I. Pengertian imunologi. Imunologi adalah suatu cabang yang luas dari ilmu biomedis yang mencangkup kajian mengenai semua aspek sistem imun kekebalan. Pada semua organisme, imunologi antara lain mempelajari peranan fisiologi sistem imun baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Multifungsi sistem imun pada gangguan imunologi yaitu penyakit autoimun atau yang disebut hipersensitivitas defisiensi. B. Mekanisme sistem kekebalan tubuh. Tubuh diibaratkan sebagai sebuah negara. Jika negara itu tidak memiliki pertahanan yang kuat, akan mudah mendapatkan perlawanan baik dalam maupun luar. Secara garis besar, sistem imun seluruh tubuh dibagi menjadi sistem imun humoral dan sistem imun seluler. Sistem imun humoral terdiri atas antibodi atau yang disebut imunoglobulin dan sekret tubuh yaitu saliva, air mata, serumen, keringat, asam lambung, pepsin, dan lain-lain. Sedangkan sistem imun dalam bentuk seluler berupa makrofag, limfofit, neutrofil beredar dalam tubuh kita. Tubuh kita mempunyai banyak sekali mekanisme pertahanan yang terdiri dari berbagai macam sistem imun, yaitu organ limfoid atau tipus lien, sumsum tulang, beserta sistem limfatik. Organ tubuh kita yaitu juga termasuk dalam mekanisme pertahanan tubuh yaitu jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Sistem limfatik baru akan dikatakan mengalami gangguan jika muncul tonjolan kelenjar yang membesar dibandingkan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kelenjar limfe sedang berperang melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh organ limfoid, seperti timus sendiri mempunyai tanggung jawab dalam pembentuk sel T dan penting bagi para bayi baru lahir. Karena tanpa timus, bayi baru lahir akan mempunyai sistem imun yang buruk. Leukosit atau sel darah putih dihasilkan oleh timus dan sumsum tulang. Leukosit bersirkulasi di dalam darah antara organ tubuh melalui pembuluh limfe dan pembuluh darah. Dengan begitu sistem imun bekerja terkoordinasi baik memonitorkan tubuh dari kuman ataupun substansi lain yang bisa menyebabkan problem bagi tubuh. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh, di antaranya penyakit autoimun di mana sistem imun yang kadangkala salah mengira bagian tubuh kita sendiri dikenal sebagai benda sistem asing yang menyerang diri kita sendiri. Biasanya antibodi yang menyerang diri sendiri ini bisa terbentuk karena adanya rangsangan virus sebelumnya, sehingga antibodi ikut beredar dalam seluruh tubuh dan dapat memberikan kerusakan organ pada tubuh kita. Salah satu contoh penyakit yang paling nyata yaitu sistem lupus eritematosus atau lupus. Gejala-gejala yang umum dijumpai adalah: yang pertama, kulit yang mudah gosong akibat sinar matahari serta timbulnya gangguan pencernaan. 2. Gejala umumnya penderita sering merasa lemah, kelelahan yang berlebihan, demam, dan pegal-pegal. Gejala ini terutama didapatkan pada masa aktif, sedangkan pada masa remisi atau non-aktif menghilang. Yang ketiga, pada kulit akan muncul ruam merah yang berbentang di kedua pipi mirip kupu-kupu, kadang disebut dengan butterleaf atau rash. Namun raum merah menyerupai cakram bisa muncul di kulit seluruh tubuh menonjol dan kadang-kadang bersisik
Melihat banyaknya gejala penyakit ini, maka wanita yang sudah terserang 2 atau lebih gejala harus dicurigai mengidap lupus. Anemia yang diakibatkan oleh sel-sel darah merah yang dihancurkan oleh penyakit lupus ini, rambut yang diserang rontok dan rasa lelah yang berlebihan. Sistem imun kadang merespon secara berlebihan atau hiperaktif terhadap suatu benda asing, sehingga antigen masuk disebut dengan alergen dan bisa menimbulkan gejala seperti bengkak, mata berair, pilek, alergi, bahkan bisa menimbulkan reaksi alergi hebat yang mengancam jiwa yang disebut anafilaksis. Berbagai macam reaksi alergi yang ditimbulkan antara lain adalah asam, eksim, pilek alergi, batuk alergi, alergi makanan, alergi obat, dan alergi terhadap toksin. Jumlah antibodi bisa diukur secara tak langsung dengan jumlah CD4. Jika jumlahnya kurang, maka dicurigai seseorang mempunyai penyakit. C. Peranan sistem imun seluler sel kanker. Pada pemeriksaan patologi anatomik tumor, sering ditemukan infiltrat sel-sel yang terdiri atas sel fagosit, monoklear, limfosit, sedikit sel plasma, dan sel mestosit. Meskipun pada beberapa neoplasma, infiltrasi sel mononuklear merupakan indikator untuk prognosis yang baik, pada umumnya tidak ada hubungan antara infiltrasi sel dengan prognosis sistem imun yang non-spesifik. Yang ketiga, respon imun. Respon imun berawal sewaktu sel B atau T berikat seperti kuci dengan anak-anak geboknya dengan suatu protein yang diidentifikasi oleh sel T atau B sebagai benda asing. Selama perkembangan masa janin dihasilkan ratusan ribu sel. Sel B dan sel T yang memiliki potensi yang berikatan dengan potensi spesifik. Protein yang dapat berikatan dengan sel T dan B mencakup protein yang terdapat di membran sel, bakteri mikroplasma, selubung, virus atau serbuk bunga, debu atau makanan tertentu. Yang berikut, imunitas. Untuk melindungi diri dari ancaman terhadap jati dirinya, tubuh manusia telah mengembangkan reaksi pertahanan seluler yang disebut respon imun. Kata imunologi dan imunitas berasal dari kata Latin immunitas, yang pada zaman Romawi digunakan untuk menjelaskan adanya perlindungan terhadap tugas-tugas kemasyarakatan dan tuntunan hukum bagi para senator Romawi semasa mereka menjabat. Secara historis, istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan perlindungan terhadap penyakit infeksi untuk melindungi dirinya. Tubuh memerlukan mekanisme yang dapat membedakan sel-sel itu sendiri atau sel dari agen-agen penginvasi. Mekanisme yang dapat membedakan sel-sel mempunyai 3 fungsi utama. Peran dalam pertahanan atau menghasilkan resistensi terhadap agen penginvasi seperti mikroorganisme. Perannya dalam surveillance adalah mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel tubuh sendiri yang bermutasi dan berpotensi menjadi neoplasma. Perannya dalam hematosis adalah membersihkan sisa-sisa sel dan zat-zat buangan sehingga tipe-tipe sel tetap seragam dan tidak berubah. Sifat khas respon imun. Tujuan respon imun adalah untuk melenyapkan benda yang bersifat antigenik cepat. Hal ini dilakukan oleh tubuh melalui 2 macam cara. Cara pertama, respon imun humoral, dipengaruhi oleh imunoglobulin dan dalam darah yang disensitis oleh hospes sebagai respon terhadap masuknya benda antigenik. Reaksi imunologis kedua, respon imun seluler, dilakukan secara oleh limfosit yang berproliferasi akibat masuknya antigen tersebut. Yang berikut, jaringan imun reaktif.
bagian respon imun yang mengakibatkan pembentukan antibodi imunoglobulin atau proliferasi sel-sel reaktif antigen kadang-kadang disebut sebagai fase arefen atau fase induksi. Dan dari respon imun limfosit dan makrofag adalah sel-sel yang terutama bertanggung jawab atas bagian respon ini, lebih khusus yang dinamakan jaringan limfosit tubuh luar yang terlihat sekali antibodi sudah disintesis atau sel-sel reaktivitas atau antigen sudah berproliferasi, maka mereka akan tersebar secara luas dalam berbagai jaringan tubuh, sehingga jika antigen itu dimasukkan kembali pada sembarang tempat dapat menjadi reaksi imunologis yang efisien. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih, Bu.